Shalom anak-anak ibu, selamat hari Minggu. Harapan ibu, semuanya anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, juga dengan berkat kasih karunia yang Kau limpahkan buat kami. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mampukan hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja, dan biarkanlah hati kami untuk diam dan hanya suara Tuhan saja yang berkata-kata. Tuhan Yesus Kristus, buat anak-anak kami yang sedang berada di rumah masing-masing, biarlah Engkau berikan lindungan, perlindungan dan kesehatan, serta Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada. Jauhkan kami dari segala sakit, penyakit, dan jauhkan kami dari virus-virus corona Tuhan, yang saat ini sedang dialami oleh seluruh dunia Tuhan dalam masa pandemi ini Tuhan. Biarlah Engkau kuatkan imunitas tubuh kami, dengan kami boleh memakan makanan yang bergizi di dalam tubuh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa pelanggaran yang kami lakukan, agar tidak terhalang berkat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak ibu, firman Tuhan pada tanggal 11 Oktober 2020 hari ini diambil dari Nats Alkitab kita, Keluaran 34 ayat 1 sampai 35 dengan tema Tuhan memberiku kesempatan kedua. Peristiwa yang ditulis dalam Keluaran 34 ini terjadi setelah umat Israel membuat patung anak lembu emas dan sujud menyembahnya. Jadi mereka membuat berhala pada saat itu anak-anak ibu dan menyembah patung tersebut. Mereka menduakan Tuhan dan tidak lagi percaya kepada Tuhan pada saat itu. Hal itu membuat Tuhan menjadi sangat murka dan memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Musa yang awalnya coba melunakkan hati Tuhan pada saat itu akhirnya tidak tahan ketika melihat dengan mata kepala sendiri apa yang diperbuat umat Israel. Musa pun menjadi sangat marah dan melemparkan 2 loh batu yang berisi ke-10 perintah Tuhan itu hingga pecah. Meskipun umat Israel telah melanggar hukum Tuhan yang kedua, yaitu membuat dan menyembah patung, sehingga Tuhan marah dan menghukum mereka. Masih ingatkan anak-anak apa yang terdapat di dalam perintah Tuhan Yesus ataupun hukum Taurat yang kedua? Namun ternyata Tuhan mau kembali memberikan ke-10 hukum itu kepada mereka. Tentunya dengan harapan umat Israel bersedia menaati firman Tuhan tersebut. Oleh karena itu, Tuhan kembali memanggil Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima lagi ke-10 perintah Tuhan. Gunung Sinai atau Gunung Horeb terletak di daerah semenanjung Sinai di wilayah Mesir. Tingginya sekitar 2.285 meter. Gunung ini disebut juga sebagai Gunung Allah. Dalam teologi Perjanjian Lama, ada tempat-tempat tertentu yang dipandang begitu sakral sehingga manusia tidak boleh sembarangan memasukinya. Hanya orang-orang pilihan yang bisa menuju ke sana dengan kondisi selamat. Oleh karena itu, dalam peristiwa pemberian hukum Taurat ini, Tuhan mengkehendaki Musa naik ke Gunung Sinai seorang diri saja,
tidak ditemani siapapun, bahkan hewan-hewan pun dilarang untuk masuk. Jadi, bisa dibayangkan ya anak-anak ibu, bagaimana Musa mendaki gunung setinggi 2,3 kilometer dengan berjalan kaki seorang diri untuk bertemu dengan Tuhan dan menerima perintahnya. Dan di gunung tersebut, Musa harus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Artinya Musa tidak makan 40 hari dan tidak minum 40 hari. Bayangkan anak-anak ibu, Musa tidak makan dan minum, bagaimana lapar dan hausnya. Padahal suhu udara di sana sangatlah ekstrim. Bisa saja udara yang di sana, suhu yang berada di gunung tersebut bisa sangat panas ataupun sangat dingin. Sungguh sebuah pengalaman rohani yang luar biasa, karena Musa mendapatkan kekuatan untuk menjalani itu semua bersama dengan Tuhan. Kesakralan Gunung Sinai juga ditunjukkan dengan munculnya awan yang melambangkan kehadiran Tuhan, dan dampak dari perjumpaan yang sakral itu. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, wajah Musa bercahaya sehingga membuat Harun dan orang-orang Israel takut melihat Musa. Dalam perjumpaan kali ini, Tuhan menyatakan kepada Musa akan kasih-Nya, namun juga sekaligus ketegasan Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya sebagai pribadi yang berlimpah kasih setia dan kesabaran, yang dengan demikian bersedia mengampuni dosa dan kesalahan umat-Nya. Pengampunan ini tentu berkaitan dengan dosa umat Israel yang menyembah berhala dan membuat patung anak lembu emas. Tapi sekaligus Tuhan juga menyatakan bahwa Ia tidak akan membebaskan orang yang bersalah dari dosa-dosanya dan dari hukumannya. Artinya, Tuhan itu adil dan kasih Tuhan akan terus berjalan beriringan. Meskipun umat yang berdosa harus menanggung akibat dari kesalahan yang telah diperbuatnya. Namun Tuhan berkenan menolong umat tersebut dalam menjalani masa hukuman itu dan akan terus menyertai mereka. Keadilan inilah yang pada akhirnya mendorong Tuhan untuk mengorbankan dirinya sendiri demi menebus umat manusia, sehingga kita tidak terus-menerus hidup dalam tuntutan hukuman dosa. Kasih dan ketegasan Tuhan kepada umat Israel juga dinyatakan dengan pemberian perjanjian. Tuhan berjanji akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib kepada umat Israel yang belum pernah ada di antara bangsa manapun. Namun Tuhan juga meminta umat Israel untuk berpegang teguh pada firman yang disampaikannya. Tuhan ingin umat Israel hidup setia kepada Tuhan dan tidak lagi terjebak pada penyembahan berhala. Meskipun umat Israel akan hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain, namun Israel harus dapat mengarahkan hatinya hanya kepada Tuhan saja. Umat Israel telah memberontak kepada Tuhan sehingga membuat Tuhan sangat murka dan menghukumnya. Namun karena kasih setia Tuhan yang begitu besar, Ia tetap berkenan menjumpai umat-Nya. Tuhan berkenan memberikan kembali perintah-Nya dan perjanjian-Nya, yang berarti Tuhan mau kembali mempercayai umat untuk berlaku taat kepada-Nya dan berjalan bersamanya. Maka hendaklah kita anak-anak Tuhan jangan terus hidup dalam penyesalan akan kesalahan masa lalu kita. Jangan mengingat kembali kesalahan-kesalahan yang anak-anak ibu perbuat. Percayalah
bahwa Tuhan berkenan memberikan kesempatan baru kepada kita untuk memperbaiki diri dan hidup dalam pertobatan. Bersyukurlah atas kasih setia Tuhan dan gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya agar kita dapat hidup dalam kelegaan dan menjadi pribadi yang semakin baik. Amin. Demikianlah pelajaran hari ini, dan saya percaya bahwa anak-anak ibu pasti semuanya mendengarkan firman ini. Tuhan berkenan memberikan kita semua kesempatan kedua untuk menjalani hidup dengan taat setelah kita melakukan kesalahan. Terima kasih. Shalom buat kita semua.